Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan laporan keuangan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang transaksi dan pembuatan tabel persamaan dasar akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan laporan keuangan. Tapi sebelumnya, sedikit saya jelaskan tentang laporan keuangan. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas tentang atau membuat laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, dan yang ketiga ada neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan laba rugi, tujuannya untuk mengetahui apakah usaha kita itu mendapatkan keuntungan atau malah mengalami kerugian. Nah, kemudian laporan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas yang untuk mengetahui jumlah modal kita di akhir transaksi. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah neraca atau laporan posisi keuangan di mana aset dan juga liabilitas ditambah ekuitas itu harus sama, harus seimbang. Aset sama dengan liabilitas dan ekuitas itu harus sama atau harus seimbang. Ya, sekarang kita mulai membuat laporan keuangannya. Baik, sekarang kita mulai untuk pembuatan laporan keuangannya. Ya, untuk laporan pertama kita akan mulai membuat laporan laba rugi. Ya, di mana laporan laba rugi ini untuk salon kita, ya, kemudian untuk bulan yang berakhir Agustus 2020. Nah, item-item yang terdapat di dalam laporan laba rugi ini ada pendapatan atau pendapatan jasa, kemudian ada beban-beban. Ya, di sini ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, air, dan telepon sesuai dengan transaksi yang kita lakukan pada bulan Agustus 2020. Ya, nah untuk mendapatkan data-data berapa pendapatan, kemudian berapa beban-beban atau gaji, beban sewa, beban listrik, ya. Kita bisa melihatnya data tersebut di tabel persamaan dasar akuntansi yang sudah pernah kita buat. Ya, ini dia tabel persamaan dasar akuntansi, ya. Kita lihat, nah ini salon kita, kemudian periode berakhir pada bulan Agustus 2020. Nah, di mana kita bisa melihat di sini pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan, di sini ada pendapatan juga, dan kemudian di sini ada beban-beban. Di bawahnya mungkin masih ada. Oh, sudah habis. Ya. Nah, ini nanti data-data ini nanti akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi untuk mengetahui apakah perusahaan kita mendapatkan keuntungan atau malah mengalami kerugian. Nah, kita lihat dari pendapatannya terlebih dahulu. Untuk pendapatan jasa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus ya 2020, ya, jumlah pendapatan yang diterima itu ada sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2020 jumlahnya 3 juta rupiah. Jadi yang akan kita masukkan ke laporan laba rugi ini adalah total dari pendapatan jasanya itu ada berapa. Nah, kalau kita totalkan 2 juta kita tambahkan 3 juta menjadi 5 juta rupiah. Berarti yang akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi, sebentar, laporan laba rugi itu jumlah total pendapatan jasanya. Tadi 2 juta ditambah 3 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah. Ini yang kita masukkan. Kemudian kita ke beban-beban, di mana ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, air, dan telepon. Nah, kita lihat lagi di tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini ada beban. Nah, ini beban sewa, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon. Beban sewanya ada Rp800.000, beban gajinya Rp600.000, kemudian beban listrik, air, dan telepon jumlahnya Rp300.000. Nah, kalau ditotalkan jumlah beban ini yaitu Rp1.700.000. Dan mari kita masukkan ke dalam laporan laba ruginya. Oke. Tadi beban gaji jumlahnya Rp800.000. Kemudian beban sewa Rp600.000. Kemudian selanjutnya beban listrik, air, dan telepon Rp300.000. Nah, ini kita tambahkan. Nah,
Kita tambahkan. Jadi di sini ada total bebannya ada berapa? Ya, total bebannya ada berapa? Seperti yang kita lihat tadi, total bebannya itu menjadi Rp1.700.000. Karena kita jumlahkan. Ya, 800.000 tambah 600.000 tambah 300.000 jumlahnya Rp1.700.000. Nah, untuk mencapai laba bersih, apakah salon kita atau usaha kita itu mengalami keuntungan atau malah rugi? Ya, sekarang kita bisa menghitungnya. Ya, berarti untuk mendapatkan laba bersihnya, pendapatan dikurangi beban. Ya, jadi pendapatan jasa ini kita kurangi beban. Ya, pendapatan jasanya ada 5 juta rupiah, kita kurangi bebannya atau total bebannya itu Rp1.700.000, maka akan mencapai laba bersihnya ada berapa nanti. Ya, kalau kita hitung di sini kita berikan tanda kurang. Iya. Nah, pendapatan jasanya 5 juta, kemudian bebannya itu Rp1.700.000. Jadi laba bersih yang kita dapatkan pada bulan Agustus di salon kita jumlahnya 5 juta dikurangi Rp1.700.000 menjadi Rp3.300.000. Nah, jadi ini dia laba bersih yang kita terima di bulan Agustus untuk salon kita. Ya, kalau misalkannya bebannya lebih besar daripada pendapatan, berarti kita mengalami kerugian. Nah, tapi kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, berarti kita mengalami keuntungan atau laba bersih di situ kita bisa terima. Nah, itu dia untuk pembuatan laporan laba ruginya untuk laporan keuangan yang pertama. Sekarang kita akan lanjutkan ke laporan yang kedua. Ya, untuk laporan keuangan yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ya, di dalam laporan perubahan ekuitas ini ada item modal atau investasi dari Nyonya Rebecca, kemudian ada laba bersih, kemudian ada prive di sini, ya. Nah, itu nanti ada transaksinya, bagaimana cara kita menghitungnya nanti ya untuk laporan perubahan ekuitas ini. Nah, kita bisa melihat data-data tersebut, mengambil data-data untuk laporan perubahan ekuitas ini dari tabel persamaan dasar akuntansi. Ya, yang pertama ada investasi Nyonya Rebecca pada tanggal 1 Agustus. Berarti investasi awal di situ. Ya. Apakah modalnya berubah nanti kita bisa lihat sama-sama. Investasi awal, ya. Investasi awal dari Nyonya Rebecca pada tanggal 1 Agustus 2020 di sini. Ini dia tanggal 1. Kemudian modalnya jumlahnya 25 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Di sini kita tulis 25 juta rupiah. Oke, itu dia investasi dari Nyonya Rebecca. Kemudian yang kedua di sini ada laba bersih. Kalau untuk kita masukkan laba bersih di dalam laporan perubahan ekuitas ini, kita tidak perlu melihat di tabel persamaan dasar akuntansi, cukup kita melihat di laporan laba bersih yang sebelumnya sudah kita buat. Ya, jadi laba bersihnya itu ada Rp3.300.000. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja di sini. Laba bersih jumlahnya Rp3.300.000. Nah, itu dia Rp3.300.000. Nah, sebelum kita masuk ke prive ini atau prive di sini, kita jumlahkan dulu, kita totalkan dulu investasi Nyonya Rebecca dan juga laba bersihnya. Karena kalau misalkan di sini laba bersih sudah masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas, otomatis kita harus menjumlahkan dengan investasi yang dilakukan oleh Nyonya Rebecca. Oke. Nah, 25 juta kita tambahkan 3.300.000 menjadi Rp28.300.000. Nah, kita tulis di sini. Rp28.300.000. Nah, itu dia. Jadi jumlah investasi Nyonya Rebecca kita tambahkan laba bersih dari salon kita,
Ya, jadi jumlahnya Rp28.300.000. Kemudian di situ ada data yang harus kita cari dari privé. Ya, privé-nya itu ada, kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansi. Privé atau prive di situ. Nah, privé-nya di sini jumlahnya Rp500.000. Ya, jumlahnya Rp500.000. Ini dia transaksinya pada tanggal 30 Agustus 2020. Ya, sekarang kita masukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jumlahnya Rp500.000. Salah. Rp500.000. Nah, karena di sini ada pengurangan karena diambil oleh pemilik perusahaan dengan totalnya Rp500.000, otomatis itu ada perubahan modal di situ. Yang awalnya Rp28.300.000, kemudian kita kurangi Rp500.000 karena diambil oleh pemilik perusahaan. Ya. Jadi kita kurangi Rp28.300.000, kita kurangi Rp500.000, totalnya menjadi Rp27.800.000. Nah, ini dia modal Nyonya Rebecca per 31 Agustus 2020. Yang awalnya Rp25 juta dia investasi, kemudian dia mendapatkan keuntungan di situ sebesar Rp3.300.000. Nah, kemudian kalau ditotalkan menjadi Rp28.300.000. Nah, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020 Nyonya Rebecca mengambil uang perusahaan sebesar Rp500.000. Nah, sehingga dari Rp28.300.000 dikurangi Rp500.000 menjadi Rp27.800.000. Oke, nah ini tadi jumlah akhirnya ya modal dari Nyonya Rebecca. Nah, itu pembuatan untuk laporan keuangan berupa laporan perubahan ekuitas. Sekarang kita lanjutkan ke laporan keuangan berikutnya. Ya, untuk laporan selanjutnya kita akan membuat neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan. Nah, di mana ada 2 kolom di sini. Untuk neracanya ada kolom aset, kemudian ada kolom liabilitas dan ekuitas. Ya, di sini sudah ada bagian-bagian dari aset, ada kas, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada peralatan, dan kemudian kita hitung nanti total asetnya itu ada berapa. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada liabilitas dan ekuitas. Ya, di mana di sini liabilitas ada utang usaha, kemudian ada ekuitas pemilik atau modal dari Nyonya Rebecca itu sendiri atau pemilik salonnya. Di mana nanti yang bagian akhir ada total liabilitas dan juga total dari ekuitasnya. Oke, ya. Nah, otomatis untuk kita membuat neraca atau laporan posisi keuangan ini, kita bisa melihatnya di tabel persamaan dasar akuntansi. Oke. Ini dia. Untuk kita masukkan data ini ke dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan, yang pertama tadi ada aset, ya. Aset, kemudian ada piutang usaha, perlengkapan dan juga peralatan, ya. Yang kita ambil di sini itu adalah total akhirnya atau saldo akhir dari masing-masing bagian tersebut. Ya. Kas ada berapa, itu yang dimasukkan. Kemudian peralatannya ada berapa, kemudian perlengkapannya ada berapa, ya. Nah, di sini kalau kita lihat kasnya ini jumlahnya 21.800.000. Benar nggak? Coba kita scroll ke atas. Oke, dari kas. Nah, ini dia kasnya. Ya, kasnya. Kita ke bawah. Ya, jumlahnya ini dia jumlahnya 21.800.000. Nah, jumlah total ini yang akan kita masukkan ke dalam neraca. Nah, ini dia. Tadi kasnya 21.800.000. Ya. Di 21.800.000. Nah, ini dia. Kemudian kita ke perlengkapan. Perlengkapannya itu ada berapa? Berapa jumlah totalnya? Oke, perlengkapan.
Ya, benar nggak ini perlengkapan? Kita cari perlengkapan. Perlengkapan, oh ini dia. Kita scroll ke bawah perlengkapannya, jumlah perlengkapan. Berarti di sini Rp2.500.000. Kita masukkan Rp2.500.000. Kemudian yang selanjutnya ada peralatan. Kita cari peralatan di tabel persamaan dasar akuntansi. Ya, ini dia peralatannya. Kita scroll ke bawah. Jumlah total peralatannya itu ada berapa? Ini dia, ada 5 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam neraca dengan jumlah 5 juta rupiah. Nah, ada yang tersisa di dalam aset tersebut yaitu piutang. Ya, ini dia piutang. Nah, piutang, ya piutang usaha ya. Piutang usaha tidak kita masukkan ke dalam neraca karena apa? Di sini jumlahnya sudah habis. Ya, jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam neraca. Hanya hasil akhir saja atau total akhir saja ini yang akan kita masukkan. Ya, di situ piutang sudah habis, berarti tidak perlu kita masukkan ke dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita bisa menghitung total aset dari neraca atau laporan posisi keuangannya. 21.800.000 kita tambahkan 2.500.000, kemudian kita tambahkan 5 juta rupiah. Menjadi, kalau malas-malas ngitung tinggal kita ambil saja di sini. Ya, hasil akhir dari tabel persamaan dasar akuntansi yaitu Rp29.300.000. Rp29.300.000. Nah, itu untuk asetnya. Sekarang kita ke kolom berikutnya yaitu kolom liabilitas dan juga kolom ekuitas. Ya, kita awali dari yang pertama dulu, liabilitas. Ada utang usaha. Kita lihat total utang usahanya. Kembali lagi ke tabel persamaan dasar akuntansi. Utang usaha, kita scroll ke atas dulu. Nah, ini dia utang usaha. Utang usaha, kita ke bawah. Total dari utang usaha tersebut ada berapa? Ini dia totalnya Rp1.500.000. Nah, kita masukkan ke neraca atau laporan posisi keuangan. Rp1.500.000. Ya, itu untuk utang usaha. Ekuitas pemilik atau modal dari Nyonya Rebecca. Ya, modalnya. Sekarang kita lihat total modalnya yang ada di tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, scroll ke atas dulu biar lebih jelas. Ini dia modal, ya, modal. Sekarang kita scroll ke bawah. Ya, total modalnya di situ adalah Rp27.800.000. Kita masukkan ke dalam neraca atau laporan posisi keuangan. 27.800. Oke, Rp27.800.000. Ya, kita tambahkan, ya kita jumlahkan. Ya, Rp1.500.000 ditambah Rp27.800.000 menjadi Rp29.300.000. Nah, ini dia neraca atau laporan posisi keuangan untuk salon kita yang berakhir bulan Agustus 2020. Ya, untuk laporan, itulah tadi pembuatan laporan keuangan dari transaksi dan tabel persamaan dasar akuntansi yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.